AHY semakin manis tanpa Pak Anies, katanya begitu. Ini tidak kalah cantik juga dengan yang lama. Tidak kalah cantik juga dengan yang lama. Saya pikir menilai tumpeng, menilai lukisan sulit, tapi saya rasa tidak sesulit memilih koalisi nantinya, begitu kan, kira-kira begitu ya. Trauma dikhianati juga. Trauma di prank gitu ya? Trauma di prank gitu ya? Aduh. Dan membawa kawan PKB memastikan kapal ini benar-benar berlayar. Mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan. Ini tidak kalah cantik juga dengan yang lama. Tidak kalah cantik juga dengan yang lama. Jadi nggak jelas, begitu Caimin dipasangkan pada Anies, kuantitasnya berubah, kualitasnya menurun. Sudah move on kan semuanya kan? Kok banyak yang lega sepertinya malah ini. Berarti kemarin kayaknya beban banget kayaknya. Kita siap bergerak bersama. Kita siap menyongsong kemenangan bersama. Beban banget kayaknya. Lega, dan tentunya kita sekali lagi bersyukur ya, bersyukur Allah menyelamatkan kita, Allah melindungi kita, Allah menunjukkan ke tempat yang lebih baik. Singgung AHY, Nasdem sebut Caimin tak kalah ganteng, Nasdem belum move on. Demokrat tidak akan kembali ke Mas Anies lagi. Jadi tidak ada CLBK di sini. Itulah kemarin keputusan. Tiba-tiba ada kejadian pengkhianatan begini, ya. Meskipun kita tidak suka, tapi jangan sampai memberikan branding orang ini khianat, ini apa dan segala macam. Anda mau bantah? Ya, sedikit. Nanti kalau dibantah saya bantah lagi. Nanti nggak selesai. Biasa. Pasti saya punya alasan untuk membantah. Iya, nggak apa-apa, biar panjang aja, biasa tuh. Ya, nggak apa-apa. Jadi pertama Pak Karni, soal kata-kata pengkhianat, dari tadi saya megang mic ini tidak memproduksi itu. Tapi kalau harus kemudian saya mengatakan memang Anies Baswedan itu pengkhianat. Alasannya tentu kan ada. Itu dari sudut pandang kami nih, Mas Anies ini mengingkari wan prestasi atau istilah apapun lah itu, atau pengkhianat terhadap apa yang dia katakan sendiri. Jadi silakan Mas Anies menjawab. Itu dia. Saya tidak pernah nyebut ya, tetapi karena Gus Coy mancing, jenengan pengkhianat. Itu ada cukup banyak kata-kata jenengan nggak bisa dipegang, dan publik Indonesia harus tahu. Kader Demokrat Eko Jones menyindir Nasdem yang seperti belum bisa move on atau berpindah dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Pasalnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bakal cawapres Anies Baswedan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin tidak kalah ganteng dari yang lama. Ini disinyalir Eko merujuk pada AHY sebagai pilihan cawapres. Nasdem masih belum bisa move on. Kalau lebih pendek, ya. Kalau ganteng, ya jauh dong. Kayak langit dan bumi. Mosok lihat yang jelas aja, mata ente picak. Ungkapnya dikutip dari akun Twitter pribadinya, Rabu 13 September. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memang mulai menebar pesona pendamping dari bakal calon presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di hadapan PKS. Bahkan Ali seperti menyinggung sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mudah-mudahan teman-teman PKS setelah melihat Caimin dapat mengenal Caimin yang tidak kalah ganteng juga dengan yang lama, iya kan? Kata Ali seraya berkelakar saat pertemuan Partai Nasdem, PKB, dan PKS di gedung DPP PKS Jakarta 12 September. Diketahui AHY sebelumnya digadang-gadang akan menjadi bakal cawapres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bahkan Anies dikabarkan sempat memberikan surat untuk AHY agar menjadi pendampingnya di Pilpres 2024 sebelum deklarasi Caimin sebagai cawapres. Dalam pertemuan di gedung DPP PKS Selasa 12 September, turut hadir bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Caimin. Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi antara PKS dan pasangan bakal capres-cawapres tersebut. Silaturahmi ini khususnya dalam rangka menyambut Caimin yang dideklarasikan menjadi cawapres Anies Baswedan. Hari ini kami datang bersilaturahmi ke sini bisa membawa kawan PKB untuk datang ke sini untuk bersilaturahmi, ungkapnya. Dalam pertemuan itu, Ahmad Ali menceritakan kemantapan Caimin sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan ke PKS. Menurut Ali, Caimin
memiliki pengalaman begitu besar sehingga kemudian dipasangkan dengan Anies. Dia juga menyatakan kehadiran Caimin merupakan pasangan bahwa Anies Baswedan bersungguh-sungguh ingin memperbaiki bangsa dan negara. Caimin pernah menjadi aktivis, menjadi menteri, menjadi anggota DPR. Pengalaman apalagi yang kurang yang kemudian membuat kita ragu, membuat masyarakat ragu untuk memasangkan dia dengan Mas Anies. Lanjut Ali. Dengan pertemuan ini, Ali berharap dapat proses mekanisme yang ada di PKS. Diketahui PKS harus melangsungkan rapat majelis syuro sebelum menyatakan dukungan untuk Anies Caimin. Meski demikian, sinyal dukungan PKS untuk pasangan Amin terus menguat. Saya pikir hanya karena mekanisme internal partai yang sedang berproses semakin cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik, karena dengan seperti itu memberi waktu yang lebih luas untuk bekerja bersama-sama. Untuk menyosialisasikan pasangan ini lebih luas dan membuat kita semakin maju satu langkah selagi segera membentuk tim sukses secara rasional. Jelas Ali. Sementara itu, memang belum lama ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sendiri diteriaki semakin manis tanpa Anies oleh para kadernya. Hal itu terjadi saat AHY berpidato dalam acara syukuran hari ulang tahun ke-22 Partai Demokrat di Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, AHY menanyakan kepada para kader Demokrat apakah sudah move on dari manuver politik koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung bakal calon presiden dan juga wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Akibatnya, Demokrat keluar dari koalisi partai politik pada Pilpres 2024 tersebut. AHY makin manis tanpa Anies, teriak para kader di DPP Demokrat Jakarta Pusat. Menanggapi hal itu, AHY tersenyum, seperti yang telah saya sampaikan di Taman Politik ini beberapa hari yang lalu pada 4 September lalu. Demokrat telah move on dan akan menyokong hari-hari yang baik ke depan, ujar AHY. AHY menyebut perayaan ulang tahun Partai Demokrat kali ini dilakukan secara sederhana. Ia menyebut hal tersebut sebagai imbas Demokrat ditinggal Anies Baswedan dan mundur dari koalisi perubahan. Hari ini sedikit berbeda pada tanggal 9 September ini. Kali ini ingin memperingatkan ulang tahun Demokrat dilaksanakan sederhana saja. Kita tahu ada peristiwa yang berdampak langsung dan tidak langsung pada keluarga besar Partai Demokrat, kata AHY. Selain ulang tahun Partai Demokrat yang digelar secara sederhana, Partai Demokrat juga harus menunda pelaksanaan rapat pimpinan nasional karena dikhianati oleh Anies Baswedan. Sebelumnya, Demokrat memang telah merencanakan Rapimnas pada tanggal 13 sampai 14 September, tetapi ditunda. AHY mengingatkan seluruh kader Demokrat untuk kembali beraktivitas secara normal dan bersiap untuk menghadapi Pilpres dan Pileg 2024. Ia menjanjikan akan ada keputusan politik yang diumumkan pada Rapimnas mendatang. Tapi pada saatnya kita akan melakukan dan sudah memiliki keputusan untuk masa depan Demokrat. Tapi tentu bukan hari ini. Hari ini kita ingin secara sederhana menyatukan energi, ujarnya. Belum hilang dari ingatan memang betapa geramnya Partai Demokrat ketika bakal calon presiden Anies Baswedan lebih memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, ketimbang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Fakta terbaru terungkap ternyata hanya AHY yang menjadi opsi ketiga bagi Anies. Hal itu disampaikan oleh mantan Komisaris PT Pembangunan Ancol Qias Khalifah sebelum memutuskan berpasangan dengan Caimin. Lingkaran Anies memiliki 3 pilihan. Pilihan utamanya itu ialah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Kita fair aja ya, dalam perbincangan di lingkaran kita berkehendak Hovifah, kemudian Caimin, baru AHY. Kata Qias Khalifah dikutip pada tanggal 13 September. AHY sengaja ditempatkan di posisi terakhir karena melihat hasil survei. Menurut Qias, elektabilitas AHY tak mampu mendongkrak Anies. Alih-alih menambah suara, justru pasangan AHY dan Anies tidak dapat elektabilitas yang signifikan.